Pemirsa, hingga kini para buruh Jabodetabek masih berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangan terakhir dari sana kita bergabung dengan reporter Ferry Prihadi. Ferry, bagaimana kondisi terakhir di sana sore ini? Hingga saat ini sekitar 1.000 pekerja ataupun buruh masih melakukan aksi unjuk rasa di kompleks gedung DPR MPR Jakarta. Mereka datang secara bertahap dimulai pada pukul 3 sore tadi. Dan di kompleks gedung DPR MPR ini sempat turun hujan yang cukup deras, namun para pengunjuk rasa tetap bertahan sambil meneriakan yel-yel dan juga tuntutan-tuntutan mereka. Sebelumnya buruh yang berasal dari Sekejap Pekerja Meta Indonesia dan juga Majelis Pekerja Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran HI hingga siang tadi, lalu dilanjutkan ke Istana Merdeka ataupun Istana Kepresidenan dan juga Monas, serta melanjutkan aksi unjuk rasa ke depan gedung MPR DPR ini. Tuntutan mereka adalah menuntut jaminan kesehatan yang mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun 2014 bukan 1 Januari tahun 2019, serta menuntut jaminan pensiun per 1 Juli 2015. Para buruh juga menuntut upah layak minimal 84 item dan menolak penangguhan UMP ataupun UMK yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dan saat ini masih berlangsung demo ataupun tuntutan kepada anggota dewan, di mana mereka menuntut untuk menolak RUU Kamnas karena akan mengganggu aksi-aksi yang akan dijalankan para buruh ke depannya. Serta mereka juga menghimbau agar instruksi Presiden tentang keamanan nasional dibatalkan. Dan saat ini pengamanan di depan gedung Dewan dilakukan oleh personel dari polisi dan juga TNI, di mana 1.500 personil dari Polda Metro Jaya dan juga Polsek Tanah Abang dikerahkan serta diperbantukan dengan 600 personil TNI. Ralph? Ya, lalu Ferry, apakah pimpinan DPR bersedia menemui perwakilan buruh? Ya, ada beberapa perwakilan buruh yang memang tadi sudah berhasil masuk ke gedung DPR dan saat ini masih menunggu untuk bertemu dengan salah satu wakil pimpinan DPR, yaitu Priyo Budi Santoso. Dan mereka saat ini juga masih selain meneriakan yel-yel, dilanjutkan dengan aksi menyanyikan lagu-lagu nasional di depan gedung DPR MPR ini. Ralph. Ya, lalu satu lagi, bagaimana dengan pantauan lalu lintas sore ini mengingat juga hujan di sana atau setelah hujan di sana? Ya, hingga pukul 4 di mana hujan deras berlangsung di depan gedung DPR MPR ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan gedung MPR masih berjalan dengan lancar dan polisi juga masih ikut memantau dan juga mengatur lalu lintas di depan gedung MPR DPR ini. Ralph. Oke, baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan dari gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, untuk kesekian kalinya ribuan buruh kembali turun ke jalan ibu kota menuntut jaminan kesehatan, pensiun, serta menolak penangguhan upah minimum provinsi. Kalangan industri khawatir maraknya unjuk rasa buruh ini dapat merusak iklim investasi di Indonesia. Buruh kembali beraksi menuntut perbaikan kesejahteraan. Padahal pada akhir Desember lalu, pemerintah, pengusaha, dan pihak buruh telah menyepakati untuk menaikkan upah minimum provinsi. Namun entah kenapa, lagi-lagi buruh menuntut hal serupa. Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI kembali turun ke jalan hari Rabu. Dalam aksinya itu, buruh mengajukan beberapa tuntutan. Di antaranya, mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan dan pensiun, serta menolak penangguhan upah minimum provinsi. Kalau dalam 1 minggu ini tidak dicabut surat persetujuan penangguhan terhadap upah minimum di beberapa perusahaan itu, misal di DKI ada 46, maka kami akan mem-PTUN-kan gubernur karena membuat surat penangguhan upah minimum. Yang kedua, kita akan mempidanakan pengusaha dan perwakilan serikat buruh yang menandatangani itu karena tidak dilampiri dengan yang disebut audit akuntan publik. Itu yang akan kita lakukan. Menjawab aksi buruh, Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Franky Sibarani mengatakan, tuntutan buruh tidak akan pernah berhenti meski sudah ada kesepakatan. Aksi buruh yang terlalu sering itu justru akan berdampak pada penurunan minat investor masuk ke Indonesia.
Investor kan seperti tadi saya sebutkan, 2012 itu menjadi ukuran bahwa jaminan keamanan dan kepastian hukum itu menjadi prioritas. Artinya kalau lebih sering demo, semakin sedikit orang yang mau berinvestasi di Indonesia. Selain kepada pemerintah pusat, pengusaha juga meminta agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menyikapi tuntutan buruh agar tidak merugikan pengusaha. Buruh diminta lebih bijaksana dalam mengemukakan pendapat, sehingga investor tidak terganggu dan lebih nyaman dalam menanamkan modal di Indonesia. Dari Jakarta, Qudsia Firdausi, Sadudin Muklis, Metro TV.